Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan suatu kesukacitaan bagi kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 11 Juli 2021, akan menggunakan tata ibadah minggu kedua, sekaligus dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ibadah kita ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ivon Taloko Latu Perisa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Serikat persaudaraan sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan kasih. Jemaat kekasih, dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal yang menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah sama-sama kita mengaku dosa kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Ya Tuhan Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Saudaraku, kita telah mengaku dosa kita, maka saat ini dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan seperti Kalvari, karena Yesus datang. Ringan seperti Kalvari, ringan seperti Kalvari, karena Yesus datang. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena di masa pandemi ini tangan-Mu yang kuat terus menopang kami, sehingga kami mampu untuk terus melangkah
berkarya sekalipun ada rasa khawatir, namun ketika kami mengarahkan pandangan mata iman kami kepadamu Tuhan, maka kekhawatiran kami, ketakutan kami diubahkan oleh-Mu, karena tangan-Mu yang memimpin menuntun kami, sehingga kami pun boleh masuk di minggu yang baru. Kami boleh ada dalam kebersamaan, kami boleh bertemu dalam persekutuan yang indah bersama beribadah, sekalipun masih tetap di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan suara-Mu menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau memohon kepadamu, ya Roh Kudus, sertai kami, baik kami yang ada di gereja sebagai hamba dan pelayan-Mu yang bertugas, dan juga bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Sehingga lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, ada ketenangan, ada kemampuan, ada hikmat-Mu yang membuat kami semua mampu memahami perkataan-Mu, dan kami dapat merasakan kekuatan baru, semangat baru, bahkan iman kami diperteguh oleh pimpinan tuntunan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Marilah kita membacanya sambil berbalasan. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku membaca pada ayatnya yang genap. Kita mulai Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Untuk memberikan persembahan syukur kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan diberikan, marilah kita bersama-sama mengkidungkan pujian NKB 208 ayat 1 dan 3, tabur waktu pagi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala ungkapan syukur tenai kehadirat-Mu untuk segala kemahabaikan-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap helaan nafas kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, baru saja kami memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau kuduskan ya Allahku, agar persembahan ini benar-benar layak dapat kami pergunakan untuk memfasilitasi segala kebutuhan pelayanan bagi jemaat kami. Berkati kami yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita, dan ajarlah kepada kami untuk bisa memberikan yang terbaik, yaitu tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Allah segala sumber berkat yang menaungi kehidupan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua tahu sapu lidi ya. Sapu lidi itu kalau kita ambil satu lidinya, kemudian kita gunakan untuk menyapu, pastinya dia tidak kuat, dia mudah patah. Tetapi jika lidi dikumpul, diikat, dan kemudian digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dia akan kuat. Dia akan berguna sesuai dengan fungsinya dengan baik. Karena
bersatu, menjadi kuat. Rasul Paulus merindukan jemaat Efesus untuk bersatu, sekalipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka diingatkan melalui nasihat Rasul Paulus bahwa karunia yang berbeda itu dianugerahkan oleh Allah kepada jemaat, bahkan kepada pelayan Tuhan. Karunia itu dianugerahkan untuk mereka pakai dalam pelayanan, dalam persekutuan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka menggunakan dalam pelayanan, dalam persekutuan dengan saling memperlengkapi. Itu akan mampu dilakukan ketika jemaat, umat ataupun pelayan Tuhan mereka mau memiliki kerendahan hati, memiliki kelemah lembutan, memiliki kesabaran, dan juga memiliki rasa yang tulus untuk saling menolong, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Mengapa Paulus menasihati mereka seperti itu? Agar supaya saling melengkapi dengan karunia yang berbeda itu, dan melakukannya harus ada kerendahan hati, ada kesabaran, dan seterusnya yang dikatakan tadi. Paulus mengatakan demikian agar supaya hidup jemaat yang ada di tengah-tengah lingkungan dengan berbagai macam adat, budaya, etnis yang beragam, dengan kepercayaan terhadap dewa atau dewi atau patung-patung yang disembah saat itu, agar supaya jemaat Efesus tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepalsuan dan tipu muslihat manusia yang ingin menjauhkan umat Tuhan dari iman percayanya kepada Tuhan. Dan juga hidup sebagai jemaat dan pelayan Tuhan yang telah dianugerahkan karunia. Paulus mau mengingatkan agar supaya hidup mereka juga mencerminkan hidup orang yang benar-benar membuat orang lain mampu melihat di dalam diri mereka ada Yesus. Melihat Yesus di dalam setiap diri jemaat, umat atau hamba pelayan Tuhan. Karena hidup mereka mau melakukan kebaikan. Mereka mau melakukan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita melalui seantero kehidupan mereka. Baik dalam setiap perkataan mereka, tetapi juga dalam perbuatan mereka antara satu dengan yang lain. Dengan kehidupan seperti itu, saudaraku, maka umat Tuhan, pelayan Tuhan dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, dapat berdiri teguh dalam kebenaran, serta semakin serupa dengan Kristus sebagai kepala jemaat atau kepala gereja. Umat atau jemaat pun dapat saling membangun, dapat saling mengasihi, dapat saling melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, tentunya dengan hidup seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi pada ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Harus berpadanan, harus
berusaha sama, berpadanan yang bagaimana, yang mencerminkan karakter Yesus, perbuatan Yesus, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan umat, persatuan dan kesatuan jemaat dapat tercipta dengan baik. Sekalipun ada tantangan, rintangan, ada pencobaan, tetapi karena ada keteguhan iman, ada saling merangkul satu dengan yang lain, ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di masa pandemi ini juga, sekalipun kita masih bertemu, beribadah, tatap muka melalui YouTube atau secara virtual melalui Zoom meeting, pastinya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami semua yang ada di gereja, kita semua tetap rindu sama dengan Paulus. Rindu agar gereja kita, agar persekutuan jemaat kita tetap hidup, tetap eksis, dan tetap sekalipun jarang bertemu, kita pastinya mempunyai kerinduan, harapan supaya gereja kita, persekutuan kita tetap ada persatuan dan kesatuan yang baik. Ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, kenyataan membuktikan bagi kita bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah. Hal itu bukan satu hal yang enteng untuk kita wujud nyatakan. Karena apa? Kalau jemaat Efesus mengalami tantangan dari luar, dari lingkungan, dan bisa mempengaruhi kehidupan jemaat dan satu dengan yang lainnya, maka tantangan itu juga dialami dan dihadapi oleh kita semua. Tantangan dan pencobaan bukan datang dari luar. Itu yang sedihnya. Tantangan dan cobaan justru banyak datang dari dalam persekutuan gereja kita. Kita dapat melihat ada yang suka meraju, ada yang suka mengandalkan diri, ada yang suka menonjolkan kelebihannya, kemampuannya, ada yang punya ambisi untuk suatu jabatan pelayanan. Ada yang suka banyak bicara, ada yang suka banyak kritik, ada yang sibuk untuk mempengaruhi yang lainnya, untuk mengikuti kehendak dirinya. Ada yang mengenyampingkan, menomorduakan orang banyak, menomorduakan jemaat yang harus dilayani, dan mengutamakan diri sendiri. Ada yang suka menyebar isu. Di mana-mana gereja, ini tantangan yang selalu mewarnai persekutuan gereja Tuhan. Tantangan pencobaan ini datangnya banyak dari dalam, bukan dari luar. Semua terjadi dari anggota tubuh Kristus itu sendiri. Dan hal ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang memiliki kerinduan besar, harapan besar, bahwa apapun tantangannya, apapun rintangannya, kerinduan dan harapan kita, gereja kita
tetap eksis, tetap hidup, persekutuan tetap berjalan. Dan untuk itu kita pun diingatkan, jangan takut, jangan khawatir jika ada tantangan, ada rintangan, dan ada pencobaan. Jangan takut dengan keadaan COVID-19 yang semakin membuat iman kita mungkin goncang karena ketakutan. Karena gereja kita dibentuk oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kita percaya kepada Tuhan karena Dia yang merangkul kita, yang menopang kita, yang mengangkat kita. Dan kita boleh ada karena anugerah keselamatan Yesus bagi kita, bagi saudara yang ada di rumah pun semua pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Maka untuk itu, marilah saudaraku, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menghadapi banyaknya tantangan dalam berbagai macam cara, kita mau belajar dari nasihat Paulus. Kita mau melihat bahwa hidup gereja adalah milik Tuhan. Semua terjadi ada dalam rancangan Tuhan. Kita mau menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Kita mau menempatkan Tuhan di nomor 1 dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, bahkan dalam gereja kita. Kita mau melayani, kita mau saling menopang, kita mau saling menolong dengan meneladani Yesus. Melayani, menolong dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kasih yang luar biasa. Seperti ada pujian, kalau tidak salah, melayani ya. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan melakukan semuanya lebih sungguh dalam kehidupan kita semua. Kita pun mau melakukan itu. Maka dengan melayani lebih sungguh, dengan mengingat satu dengan yang lain, saling melengkapi, dengan peduli terhadap kepentingan persekutuan jemaat Tuhan, maka hidup kita akan memiliki semangat, akan memiliki sukacita dalam melayani Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh tantangan, baik yang datang dari luar ataupun dari dalam. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan wabah virus COVID-19. Karena Allah dalam Yesus menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan bersama-sama kita akan merenungkannya, mengingat rayakannya di dalam perjamuan kudus di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu dengarkanlah kata-kata penetapan perjamuan kudus. Dengarkanlah bagaimana perjamuan malam yang kudus ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Agunglah kasih aku, tiada yang setaranya, neraka batinku, nanti kamu tercapai. Karena kasih-Nya agunglah, sang surga berjauh. Dia Dengarkanlah penjelasan tentang arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di sorga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan takhta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah, supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya.
dan ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu ia berkata sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan meterai kasih setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya di kayu salib, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar, seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan. Lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikianlah arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu ia naik ke sorga, dari mana ia telah mencurahkan rohnya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut kita aktakan, bukan saja dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mohon kepadamu Tuhan, supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami semua yang hadir di sini. Agar ya Tuhan, kami menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan kudus ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Allah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Ya Tuhan, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib kami karena Kristus dan untuk menyangkal diri kami dan mengaku Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, sambil kami terus menanti kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Wahai insan dan
jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia, kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus dipecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Makanlah. Cawan minuman berisi anggur yang kita pakai mengucap syukur adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Minumlah. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Berdoa, Tuhan
marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur atas perkenanannya sambil membaca beberapa ayat dari kitab Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan pujian kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik, dan ketika kami sungguh beriman, maka dalam segala keadaan kebaikan-Mu mampu untuk kami alami, untuk kami rasakan bahkan nikmati, dan memungkinkan kami untuk bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, di tengah kehidupan kami yang ada di masa sulit ini, karena masih diwarnai dengan wabah virus COVID-19. Ya Tuhan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak keraguan, banyak yang menderita, banyak yang terpapar oleh wabah virus COVID-19 ini. Namun Tuhan, kebenaran firman-Mu senantiasa menolong kami untuk mengingatkan kami semua bahwa hidup kami, bahwa gereja kami adalah milik-Mu, ada dalam genggaman tangan kasih setia Tuhan. Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang terulur menopang kami, membuat kami dimampukan untuk terus teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena sungguh kami beriman bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berharap bersandar kepada-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan di balik itu ada rencana-Mu yang indah bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang juga menolong kami belajar untuk melihat bahwa di masa sulit ini, saat kami tetap rindu dan berharap gereja-Mu tetap bersatu, memiliki kesatuan dan persatuan untuk saling menopang, untuk saling mengasihi, untuk saling menolong dengan penuh kasih, kami juga menghadapi berbagai macam tantangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh-Mu Kristus, yaitu dari dalam gereja-Mu, dari setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, bahkan pelayan-Mu. Ya Tuhan, ampuni setiap kami jika kami hadir hanya untuk menjadi sandungan bagi sesama kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kembali kepada jalan kebenaran-Mu,
dan bagi umat-Mu, pelayan-Mu, yang benar-benar memiliki kasih yang tulus menghadirkan diri untuk menjadi alat di tengah persekutuan gereja-Mu ini. Tuhan, berkat-Mu membuat mereka boleh menjadi alat untuk mempersatukan satu dengan yang lain, tidak terpengaruh dengan berbagai macam tantangan yang ada. Tolong kami semua Tuhan, untuk melakukan yang baik, yang benar, berdasarkan kasih setia-Mu, baik kami sebagai umat-Mu, pun kami sebagai pelayan-Mu, sehingga dalam persekutuan gereja kami selalu dapat tercipta kesatuan dan persatuan yang saling menopang, saling menolong, saling melengkapi. Di dalamnya kami memuliakan Tuhan yang adalah kepala gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap ibu janda, bapak duda, orang tua lanjut usia, anak yatim piatu. Berkat-Mu dialami, dirasakan oleh mereka dengan cara Tuhan menyatakannya bagi mereka. Dan semua yang sementara bergumul karena terpapar wabah virus COVID-19 ini, pun Tuhan kami memohon pertolongan-Mu. Setiap jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah atau di rumah sakit, tangan-Mu yang terulur menjamah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka boleh memperoleh kekuatan baru, keteguhan iman, terlebih pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kuasa-Mu akan menjadi nyata bagi mereka, nama-Mu Tuhan itu yang akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, bersama dengan ini kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bersuka cita untuk hari ulang tahun kelahiran atau pernikahan mereka. Tuhan sempurnakan, berkati rasa syukur yang ternaik, sukacita yang dialami, dan mereka terus semakin terbentuk dalam iman percaya karena pengalaman hidup yang telah lalu dialami dan dirasakan, dilalui bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka boleh tiba di hari anugerah Tuhan, memberikan mereka menikmati usia yang baru, di dalam usia kelahiran pun usia pernikahan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengingat rayakan melalui perjamuan kudus. Roti dan anggur yang masuk ke dalam tubuh kami menjadi penawar untuk memberikan kami kesehatan, kekuatan, keteguhan iman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, dalam menangani, mengatasi wabah virus COVID-19. Setiap hari ada saja yang terpapar. Tuhan, bangsa kami berduka, kami semua sedih, dan kami pasrah ke dalam tangan kasih setia-Mu. Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa dan negara kami, ampuni kami gereja-Mu, umat-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu, agar Tuhan kami layak di hadapan-Mu, dan kami pun boleh memperoleh akan pemulihan bagi bangsa dan negara kami, bagi setiap umat-Mu, bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Masuk di minggu yang baru, pegang tangan kami ya Tuhan. Pimpin tuntun kami ya Roh Kudus. Dan kami pun mampu terus melangkah, bekerja, berkarya, dan melayani di setiap waktu dan saat, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami di minggu yang baru ini. Kami mohon ampuni kami Tuhan, dan kami mohon ya Bapa, dalam pengasihan-Mu sertai kami,
pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu diundang untuk berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar dilarangnya susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat kekasih Tuhan, masuk dan jalanilah minggu yang baru ini dengan damai dan sejahtera Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati.